Hadis 247 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seorang budak melakukan zina dan nyata zinanya, hendaklah ia didera dan jangan dijelek-jelekkan. Jika ia berbuat zina lagi, maka deralah ia dan jangan dijelek-jelekkan. Jika ia berbuat zina untuk ketiga kalinya, maka juallah ia walaupun seharga tali yang terbuat dari bulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menerangkan di hadis ini tentang seorang amah, budak wanita berzina. Di dalam Islam pada zaman dahulu, ketika jihad ditegakkan, bahwa manusia itu terbagi dua, hurran atau abdan, manusia yang merdeka atau manusia yang statusnya budak. Kalau dia kafir dan muslim, kita katakan kafir terbagi tiga. Kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang hidup di bawah negara Islam dan dia mendapatkan keamanan dan kedamaian dengan membayar jizyah, upeti untuk kedamaian tersebut. Ketika kaum muslimin tidak kuat lagi menjaga kedamaian mereka, wajib tidak dibayarkan upeti, tidak ada jizyah. Kafir muharib adalah kafir yang statusnya halal darah mereka karena mereka memerangi Islam. Kafir muahad yang ketiga, kafir yang mana dia masuk atau keluar dari negeri Islam kan, tapi masuknya karena izin, karena sebuah kebutuhan. Sedangkan budak di mana statusnya? Budak bisa saja muslim, bisa saja kafir. Jadi budak dengan dua cara didapatkan. Pertama, budak didapatkan karena berjihad di jalan Allah, kemudian jadi tawanan. Tawanan tersebut sebelum dibagikan dia menjadi tawanan, kan, tapi setelah dibagikan oleh imam dia sudah menjadi statusnya budak. Jadi budak didapat dari tawanan perang. Dan yang kedua, budak didapat dari warisan atau jual beli. Nah, biasanya budak yang statusnya jadi tawanan perang biasanya dia kafir. Nah, seringkali budak yang kita beli itu statusnya biasanya dia sudah masuk Islam. Itu tentang perbudakan, dan budak itu terbagi dua, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki disebut abdun, kalau wanita disebut amatun, amah. Dan budak statusnya di dalam Islam memang hina, akan tapi dia mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa dalam Islam dalam segi pahala. Apa kata Abu Hurairah? Demi Allah, kalaulah bukan karena Jumat dan jamaah dan menuntut ilmu, niscaya saya akan memilih budak, menjadi budak. Karena budak ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan dua pahala. Berbeda dengan orang yang merdeka. Itu jelas terlepas dari kelebihan dan kekurangan budak. Yang jelas di dalam Islam ada keutamaan budak juga. Nah, budak, ketika seseorang telah membeli budak atau dia mendapatkan budak, maka dia boleh memperlakukan budak itu sebagaimana memperlakukan budaknya, babu. Disuruh bekerja, kemudian hasil pekerjaan tersebut adalah hak majikan. Tidak ada secuil pun hak budak. Kalau seandainya dia perempuan, maka diperbolehkan menikahinya, berhubungan badan dengannya, akan tapi mempunyai hukum-hukum tertentu setelah itu. Jika seandainya dia melahirkan anak, maka dengan lahir tersebut budaknya tersebut merdeka. Nah,
Hadis ini menerangkan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, jika seandainya budak kalian berzina, maka jilidlah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan budak berzina? Kita katakan budak adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka disibukkan dengan mengabdi kepada majikannya, rendah pendidikannya, keterbelakangan, dan kepapaan yang membuat mereka tidak sama dengan orang-orang yang merdeka dalam segi kesopanan dan semacamnya. Maka jika seandainya terjadi pada budak perzinaan atau maksiat, maka Islam juga membuat kedudukan mereka tidak sederajat dengan hur, dengan orang yang merdeka. Makanya di dalam hukum zina budak itu hanya mendapatkan setengah dari hukum orang merdeka. Fanisfu ma'alal muhsanati minal azab. Sungguhnya hukuman bagi orang budak yang berzina adalah setengah dari hukuman orang merdeka berzina. Dan Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya seorang budak wanita berzina, maka jilidlah dia. Jilidlah, yaitu dipecut setengah dari dari orang merdeka, yaitu dia dijilid 50 kali. Kalau orang merdeka dijilid 100 kali, setengahnya. Dan juga perbedaan yang kedua, bahwa yang berhak menjilid orang yang merdeka adalah pemerintahan, sedangkan budak itu yang menjilidnya, memberi hukumannya adalah majikannya. Boleh di belakang rumahnya kemudian dipukul dan semacamnya. Kemudian jika seandainya dia berzina lagi, maka jilidlah sampai 3 kali. Kalau seandainya dia masih berzina juga, maka juallah dia sekalipun dengan harga seutas tali, sekalipun dia seharga seutas tali. Kita tahu bahwa hukum-hukum budak di dalam Islam jauh berbeda dengan hukum-hukum merdeka. Bahwasanya orang budak tidak wajib baginya Jumat dan jamaah. Budak tidak wajib baginya menutup wajah, bahkan tidak boleh dalam Islam. Dia tidak sama dengan orang-orang yang merdeka mendapat fasilitas. Mereka tidak diperkenankan untuk menutup wajahnya. Dan di satu sisi lagi, budak adalah orang-orang yang juga mereka adalah manusia. Ada yang buruk, ada yang cantik dan semacamnya. Sehingga ketika mereka disibukkan dengan sesuatu yang membuat majikannya kadang-kadang lalai, akan terjadi perzinaan, akan terjadi perbuatan maksiat, yang mana Rasulullah SAW kalau seandainya terjadi zina, maka jilidlah. Di sini faedah bahwasanya wajib bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Wajib. Sebagaimana seorang suami terhadap istrinya, seorang suami terhadap keluarganya, seorang majikan terhadap budaknya. Kalau tidak begitu, berarti dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Dan yang kedua atau ketiga, faedah hadits ini, kalau seandainya dia berzina dan suka berzina budak wanita tersebut, kenapa harus dijual kepada orang? Kalau seandainya dijual, bukankah nanti akan membahayakan orang yang membelinya? Kenapa Rasulullah SAW menyuruh menjualnya? Padahal dia adalah penyakit ini, orang berzina. Di sini ada sebab, ada illah. Pertama, Islam tidak membenarkan hal yang mubazir. Dan budak adalah harta. Budak adalah harta. Dan budak tidak mungkin dihilangkan.
karena tidak mungkin dibunuh dan tidak mungkin dibuang karena dia adalah harta dan kita diharamkan untuk membuang-buang harta. Terus kenapa harus dijual? Karena bisa saja di tangan kita budak tersebut tidak jera, akan tapi di tangan majikan lain dia akan jera. Dengan berapa cara? Pertama, majikan yang baru mungkin lebih keras, lebih tegas, atau pekerjaannya jauh berbeda dengan pekerjaan yang diberikan oleh majikan pertama. Dan yang kedua, bisa saja majikan yang kedua ini membutuhkan budak tersebut, sehingga wanita tersebut menjadi wanita yang terjaga, budak tersebut terjaga karena majikannya menggunakannya. Atau yang ketiga, majikan tersebut mampu terus menikahkannya dengan sesama budak. Jadi selagi bisa barang tersebut masih digunakan, maka gunakan. Akan tapi dengan syarat barang yang aib, yang ada aibnya itu wajib diterangkan. Jika seandainya kita tidak mau lagi karena aib tersebut, karena kita tidak mau, karena barang tersebut kita tidak mau lagi karena aib tersebut. Di sini para ulama mengatakan barang, kalau seandainya dia telah punya aib dan kita tidak mau menggunakan barang tersebut karena aib tersebut, maka wajib diterangkan kepada orang. Karena kalau tidak diterangkan, Rasulullah SAW tentu tidak menghargai wanita tersebut, budak tersebut dengan harga seutas tali. Harga budak bukanlah murah. Orang dahulu menghargai budak sama dengan mobil-mobil lux, VIP pada zaman sekarang. 1.000 dinar, 1.500 dinar, 2.000 dinar dan semacamnya. Kalau seandainya zakat saja itu adalah 20 dinar, maka 1.000 dinar adalah harta yang sangat berharga. 20 dinar adalah nisab zakat, yang mana lebih kurang 85 gram. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Nah, kalau seandainya dia membeli budak 1.000 dinar, berarti budak tersebut sudah seharga dengan 1 M. 1 M beli budak. Makanya dia sangat berharga. Semakin banyak keahlian budak tersebut, semakin cantik, semakin pandai bekerja, semakin mempunyai kelebihan dan semakin mahal. Begitulah yang disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, bahwa sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, biasanya Allah berikan ganjaran berlipat juga. Seperti seorang wanita yang dinikahi oleh Rasulullah, sehingga dia mendapat, wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian melakukan sebuah perzinahan, maka niscaya Allah akan lipat gandakan azab 2 kali. Kenapa? Karena dia mendapatkan nikmat lebih besar dari yang lainnya. Nah, di saat sebaliknya, seseorang jika seandainya kurang mendapatkan nikmat, maka Allah akan kurangi azabnya, kurangi siksaan dan balasannya sebagaimana budak tadi. Sehingga budak wanita jika seandainya dia melakukan perzinahan, maka hukumnya adalah cambuk 50 kali setengah dari orang yang merdeka. Akan tetapi diperbolehkan, bahwa telah ijma' para ulama sebagaimana disebutkan oleh Qurtubi, bahwa menjual budak yang berzina itu tidaklah wajib. Boleh saja dia lepaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja dia merdekakan, atau dia apakan, terserah. Asal jangan dia bunuh, karena tidak dibenarkan untuk membunuh orang yang tidak bersalah, apalagi dia muslim atau muslimah.